Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas satu pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Tujuan untuk mempresentasikan ini adalah untuk memenuhi UTS Arsitektur dan Organisasi Komputer. Langsung saja untuk tugas satu, yang pertama itu yang dimaksud dengan arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengamatan, mekanisme 1/0, sedangkan organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antar komputer sistem komputer, contoh sinyal kontrol, interface, dan teknologi memori. Sejarah komputer setiap generasi. Komputer generasi pertama terjadi pada Perang Dunia Kedua, mendorong terciptanya komputer generasi pertama. Era ini terjadi kisaran tahun 1942 hingga 1959. Awalnya Jerman membuat komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali, sementara Inggris berhasil menyelesaikan Colossus yang fungsinya memecahkan kode rahasia digunakan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian komputer generasi kedua pada tahun 1960-an, komputer generasi kedua ini mulai berkembang dengan menggunakan transistor untuk menggantikan tub vakum sehingga ukurannya lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Komputer generasi kedua juga sudah menggunakan memori inti magnetik yang berfungsi menyimpan data sehingga lebih cepat ketika memproses data. Beberapa contoh komputer generasi kedua yaitu Stretch, Lark, DEC, PDP, 8 IBM 1401, IBM 7090 dan IBM 7094. Kemudian komputer generasi ketiga di kisaran 1965 sampai 1971. Komputer sudah semakin baik dalam hal hardware maupun software. Seiring dengan penemuan integrated circuit atau IC dalam dalam komponen komputer, perangkat komputer menjadi semakin kecil tanpa mengurangi kemampuannya dan bahkan semakin meningkat. IC ini ditemukan oleh Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments pada tahun 58. Pada era ini, perkembangan komputer dapat maju dengan pesat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kemudian komputer generasi keempat muncul kisaran 1980-an. Pada masa ini, komputer semakin maju dalam segi kecepatan penyimpanan hardware maupun software. Komputer pun semakin banyak dipasarkan, termasuk pada komponen-komponennya. Kemajuannya antara lain menyatukan berbagai IC menjadi komponen VLSI, Very Large Scale IC. Produk komputer saat itu adalah antara lain Intel Pentium 1, Celeron, Pentium 2, Core i3, i5, dan i7, Ivy Bridge atau buatan Intel, dan ada juga AMD K6, Athlon. Beberapa software yang banyak digunakan ialah Word dan Spreadsheet. Komputer pun muncul dalam bentuk video game seperti Atari 2600. Dan yang terakhir, komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima mengalami sejumlah perkembangan pesat hingga sekarang ini. Dari segi bentuk sudah semakin kecil dan praktis, dari segi software komputer sudah dapat digunakan sesuai keinginan manusia. Bentuk pun sudah bermacam-macam hingga sangat kecil seperti smartphone dan jam tangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.